jam ke depan ya, hingga pukul 10 kami akan temani Anda dalam program Kentongan. Hari ini ada topik yang menarik yang kami diskusikan dengan beberapa narasumber yang sudah ada di studio bersama kami ya pendengar. Siaga api sebelum terbakar, edukasi mitigasi kebakaran oleh Damkar. Ini siaga api sebelum terbakar. Ini topik menarik ya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun ya yang lagi mendengarkan kami, nanti Anda bisa ya berpartisipasi bersama kami, bertanya-tanya ya, karena di studio sudah ada 3 narasumber yang temani saya yang ganteng-ganteng nih. Ini yang pertama ya, ada Bapak Sardi Cahyadi. Ini merupakan Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Pol PP Kabupaten Ende. Selamat pagi Bung Sardi. Selamat pagi Pak Ferry. Sebentar. Oke, kita sapa lagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ferry. Apa kabar nih pagi ini? Kabar baik. Iya, pasti harus selalu semangat ya. Tetap siaga. Ya. Yang kedua, Bung Irwan Abdul Manaf, ini merupakan Kasih Pencegahan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Ya. Saya sapa Pak Irwan ya. Pak Irwan. Apa kabar Pak Irwan hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Oke, dari Kasih Pencegahan ya. Ini akan memberikan informasi kepada kita ya, bagaimana sih dalam mencegah ya kebakaran ya yang ada di sekitar wilayah kita. Yang berikut, ketiga ini ada Bapak Bonifasius Riin Loka, ini SSTP, ini Kasih Rehabilitasi. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Pak Boni ya, saya sapa langsung gitu ya. Pak Boni, apa kabar nih pagi ini? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik, oke. Pendengar, menarik ini ada 3 narasumber yang kita akan bicara ya. Topik kita hari ini sekali lagi siaga api ya sebelum terbakar, edukasi mitigasi kebakaran oleh Damkar ya. Jadi ada petugas-petugas dari Damkar yang sudah pagi ini ya siap berdiskusi dengan kita. Nah, saya ke Pak Sardi dulu ya. Pak Sardi, ini kita tahu bahwa memang ini masalah ini penting ya untuk diketahui masyarakat, lebih khususnya pendengar yang ada di Kota Ende ya. Memang ini penting bagi kita untuk mengetahui ya sejauh mana perkembangan dan juga apa yang harus kita lakukan ya dengan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh petugas Damkar kita. Nah, Bung Sardi, mungkin bisa disampaikan ini bagaimana sih perkembangan untuk kebakaran ini sendiri ya dari mungkin 2 tahun atau 3 tahun belakangan untuk Kota Ende sendiri. Kalau kita tahu di baru-baru saja di Kota Ende ada kebakaran ya di Jalan Baru. Apakah memang tahun ini penurunan atau ada peningkatan seperti apa nih Bung Sardi? Silakan. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Pak Ferry dalam hal ini RRI Pro 1 yang sudah menyelenggarakan acara Kentongan untuk kita. Baik, berkenaan sama jumlah kasus kebakaran yang ada di Kabupaten Ende 2 tahun terakhir, di mana tahun 2023 masih tinggi. Masih tinggi ya? Ya, masih tinggi karena total kebakaran ada 13 kasus kebakaran dalam setahun itu ya, Pak Sardi ya. Dan non kebakaran ada 21. Jadi total kegiatan giat yang dilaksanakan oleh bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja ini mencapai 34 kasus dalam setahun. 2023 ya. Oke, 2023. Oke. Untuk 2024 total kasus itu mencapai 72 kasus. Meningkat lagi ya, Pak, cukup tinggi. Itu di mana kebakarannya juga masih sama 13 kasus. Non kebakarannya cukup tinggi 62 kasus. Kalau non kebakaran seperti apa nih Bung Sardi? Baik Pak Ferry, semenjak bidang pemadam kebakaran itu berubah nomenklaturnya dari bidang pemadam kebakaran sekarang menjadi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Oke, ditambah lagi penyelamatan. Ya, ditambah lagi kejadian-kejadian yang bisa ditolong oleh Damkar nih. Ya. Jadi kasus non kebakaran itu contohnya gangguan terhadap manusia berupa hewan liar yang masuk ke pekarangan atau masuk ke rumah penduduk masyarakat itu. Seperti contoh ular masuk ke rumah. Itu atau gangguan dari sengatan tawon seperti tawon yang membahayakan, itu banyak ada di kabupaten kita ya. Itu untuk tahun 2025 Pak Ferry, sekarang ini kebakaran ya kita harus berdoa banyak agar turun. Kita berharap ya tidak terjadi nih. Karena sampai dengan bulan Juni kita sudah pertengahan itu kita masih 6 kasus kebakaran. 6 kasus ya. Cukup 6 jauh kasus ya penurunan ya. Mudah-mudahan Pak Ferry tidak terjadi lagi sampai dengan tahun berikutnya. Ini yang kebanyakan terjadi ini di mana? Di dalam kota atau ada yang di luar kota nih Bung Sardi?
Kebanyakan memang terjadi di dalam kota. Dalam kota. Ini radius kota Iya, Ende radius ini ya. kota Ende. Oke, cukup besar ya kalau 2023-2024 cukup tinggi ya Pak Sardi ya. Untuk radius ini Pak Ferry, kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa radius yang diambil sesuai dengan SOP yang ada di pemadam kebakaran, khususnya di Permendagri 114 itu radiusnya mencapai 8 kilo. Kalau untuk kita Ende ini ke arah barat 8 kilo, ke arah timur kita 8 Jadi kilo. pas ya. Iya. Oke. Ada selama ini mungkin ada yang misalnya laporan dari luar. Ini kan ada sekitar 21 kecamatan dari kabupaten. Apa memang ada yang pernah kegiatan di luar kota radius atau ada kebakaran kejadian yang di luar kota, Bung Sardi? Memang ada juga. Ada ya. Iya. Oke. Tapi memang karena kalau kita mengingat SOP respon time kita pemadam Masih memang lama ya. 15 menit sesuai dengan jarak tempuh kita tidak mampu. Memang ada informasi Ya, tapi informasi, ya. sebatas itu ya. Oke, memang ini ada SOP yang memang harus dipatuhi ya oleh petugas-petugas kebakaran. Nah, baik, ini memang sudah disampaikan memang mengalami penurunan. Kita doakan bersama ya pendengar ya, supaya tidak ada lagi terjadi ya. Bila perlu tidak ada terjadi lagi ya. Ini makanya hari ini pendengar semua yang bisa mendengarkan bagaimana sih upaya pencegahan, kemudian apa saja yang dilakukan oleh petugas damkar ya dalam kegiatan-kegiatan untuk masyarakat nanti akan kita dengar. Nah, baik selama ini kita tahu bahwa penting ya ada edukasi atau sosialisasi dari damkar sendiri untuk masyarakat. Kita tahu memang kadang masyarakat tuh panik, bingung kalau menghadapi kejadian seperti ini. Sebenarnya Bung Sardi atau teman-teman lain juga yang lain bisa, apa sebenarnya yang harus disikapi oleh masyarakat ketika terjadi nih kebakaran di lokasi atau wilayah mereka nih Pak Sardi? Yang pertama nih tentunya. Baik, kalau masyarakat perlu tahu Ya. apabila terjadi kebakaran di rumah atau di Lokasi di sekitar. lokasi yang sekitar dengan masyarakat tersebut. Yang pertama segera melaporkan. Oke, cepat ya. Ya, harus melaporkan ke pemadam kebakaran. Boleh disampaikan bisa nomor hotline-nya dari itu bisa disampaikan ke masyarakat ya nanti ya. Iya, Oke, nanti. oke. Jadi masyarakat tidak boleh panik. Oke. Ya, apabila terjadi kebakaran di rumah yang diakibatkan oleh faktor-faktor contohnya listrik, pertama harus mematikan MCB listrik. Oke, ini kalau listrik ya. Listrik. Kalau kompor harus lebih tenang. Itu ada trik yang bisa kita sampaikan nanti ke masyarakat bagaimana cara untuk bisa menanggulangi kebakaran yang diakibatkan oleh kompor. Ya. Oke. Yang pertama paling intinya masyarakat tidak boleh Tidak panik. boleh panik, Pak. Ya. ya. Kalau Oke. panik biasanya meninggalkan lokasi Biasanya kebakaran. kalau ada kejadian kebakaran, biasanya masyarakat tuh nonton lagi ya, Iya. kemudian menutup jalan untuk petugas damkar masuk. Repot juga ini ya, Pak. Itu Oke. benar. Nah, ini memang masalah memang harus diketahui oleh masyarakat bahwa tidak mudah ya untuk misalnya melaksanakan kegiatan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya ini apa yang harus sebenarnya kalau sudah ada seperti disampaikan Bung Sardi ini dari kita ke Pak yang dikasih pencegahan ya misalnya. Iya, iya. Nah, saya ke Pak Irwan ini biasanya kadang ketika sudah terjadi ini masyarakat kadang bingung ya harus seperti apa. Nah, dalam ketika menghadapi situasi misalnya api sudah melahap ya di suatu tempat atau lokasi tertentu, ini apa yang harus dilakukan oleh yang misalnya yang punya rumah atau masyarakat di sekitar nih? Kadang-kadang gugup ya menghadapi situasi seperti itu, ada yang ambil air tapi tetap menyala, kemudian ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebenarnya seperti apa nih Bung Irwan yang harus dilakukan oleh masyarakat ataupun yang pemilik rumah itu sendiri nih? Ya, baik, terima kasih Pak Ferry. Di sini perlu saya jelaskan bahwa pencegahan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pencegahan sebelum terjadi kebakaran. Oke. Jadi kita tidak mungkin menginginkan kebakaran itu terjadi, sehingga tips-tips yang itu perlu untuk diterapkan ke masyarakat. Ya. Adapun maksud dari tujuan pencegahan sebelum terjadi kebakaran ini maksudnya untuk mengurangi risiko agar tidak terjadinya kebakaran. Ya. Ya. Salah satunya itu kita kembali ke faktor-faktor tadi, faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran seperti apa. Yang pertama, kita ambil contoh kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang penanggulangan kebakaran. Iya. Ya, sehingga kita bisa lihat sehari-hari kehidupan di masyarakat itu biasanya lalai. Nah, rutinitas yang memang kadang rutinitas tidak sehari-harinya, diperhatikan secara ya. serius ya. Ya. Oke. Itu lalai. Contohnya saja ibu rumah tangga yang mungkin Iya. sedang memasak di dapur tapi lupa mematikan kompor. Kompor ya. Ya, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Dan yang kedua, ini pencegahan
setelah pencegahan yang terjadi ini saat terjadi kebakaran. Oke. Ya, ini yang perlu dilakukan oleh masyarakat yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabit Pemadam Kebakaran tadi. Yang pertama segera menghubungi pihak-pihak terkait seperti PLN untuk segera mematikan meteran listrik. Terus mencari sumber air yang terdekat. Kemungkinan pemadam kebakaran masih dalam perjalanan atau bagaimana. Menghubungi pihak kepolisian. Dan yang berikut menyelamatkan jiwa yang ada di dalam rumah ya. Oke, itu penting ya. Oke. Itu sangat penting. Jadi memang yang pertama adalah kepedulian ya, dari hati-hati dari rumah sendiri ya, bahwa memang ini kesadaran bahwa kita perlu hati-hati. Lebih banyak tadi disampaikan, tadi sempat kita diskusi dulu bahwa pertama kompor ya, itu ibu-ibu yang memasak memang perlu hati-hati ketika setelah memasak ya, perhatikan serius ya. Kemudian listrik tadi kayak kebakaran yang terakhir itu adalah karena sepele saja ya, masalah-masalah kita tidak perhatikan tapi ternyata membawa akibat yang besar. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini apakah memang selama ini dari Damkar sendiri sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat misalnya tentang hal ini, misalnya ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh para dari petugas Damkar sendiri untuk sosialisasi ke masyarakat, apa sering ya Pak Sardi ataupun juga Pak Irwan? Baik, berkenaan sama edukasi terhadap masyarakat, dari bidang Damkar setiap tahun pasti menyelenggarakan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Jadi yang peserta ikut biasanya apa, diundang masyarakatnya atau seperti apa nih? Atau turun langsung? Kita biasa turun langsung ke lokasi. Tahun kemarin kita melaksanakan ke 4 kecamatan yang ada di dalam kota. Ya, karena tingkat kebakaran paling tinggi ada di dalam kota. Jadi itu langsung bersama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, Bapak RT RW dan tokoh pemuda dan tokoh wanita. Karena mereka yang biasa terlibat langsung dalam kasus-kasus kebakaran ini. Jadi giat bersama ya, bahwa memang sosialisasi perlu ya, edukasi. Apa dan selama ini mungkin ada tantangan sendiri ketika ada sosialisasi, ada masalah-masalah apa yang mungkin temui di lapangan, Bung Sardi? Baik, memang benar banyak tantangan. Pada waktu kita menyampaikan sosialisasi dan edukasi, pada intinya masyarakat itu menginginkan kita lebih cepat, lebih cepat. Tapi karena kita juga punya keterbatasan, ya, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat. Pada waktu kasus kebakaran, apa yang sudah disinggung oleh Pak Ferry itu biasanya ada kasus kebakaran itu menjadi tontonan masyarakat. Jadi susahnya kami mengambil alternatif jalan untuk masuk ke lokasi, apalagi mengingat lokasi kebakaran yang ada di ND ini biasanya di tempat-tempat yang perkampungan yang padat penduduk. Biasanya seperti itu kalau kejadian kebakaran. Dan jalan masuk untuk sampai ke lokasi itu memang susah. Jadi sudah sering kita begitu. Dan juga material kebakaran itu, material yang terbakar itu material yang mudah terbakar. Contohnya rumah-rumah yang sederhana atau rumah darurat atau rumah semi permanen. Dan rumah itu sudah dibuat cukup lama dan materialnya lebih cepat terbakar. Lain dengan rumah permanen, barangkali kita masih bisa mengatasi. Ya, kadang begitu infrastruktur listrik juga ya di rumah-rumah yang sudah lama, itu juga sudah lama tidak diperhatikan oleh keluarga ya, biasanya seperti itu, kadang membuat tadi kebakaran mudah ya. Kalau Pak Irwan, saya mau tanya sedikit ini untuk masyarakat nih Pak Irwan, kadang ketika menghadapi ada lagi terjadi nih, contoh lagi terjadi kebakaran nih, apa yang harus dilakukan saat itu nih? Apakah memang misalnya harus air yang harus digunakan untuk memadam itu api, atau seperti apa nih yang harus disikapi oleh masyarakat di sekitar, bukan hanya oleh keluarga tapi ada juga lingkungan di sekitarnya, apa yang harus dilakukan yang lebih mempermudah sebelum misalnya ada petugas datang ya dari petugas damkar, ini apa yang harus dilakukan nih Bung Irwan untuk masyarakat ya atau lingkungan sekitarnya? Ya, baik, terima kasih Pak Ferry. Ya, ini sesuai dengan pengalaman. Kadang kami dari tim pemadam kebakaran biasanya kami harus respect cepat kalau kejadian kebakaran. Cuma dalam perjalanan biasanya kami ini dihadapi oleh hambatan seperti adanya kendaraan-kendaraan yang parkir sembarang sehingga menyulitkan kami untuk menuju ke lokasi kebakaran. Jadi sedangkan di sisi lain api ini terus menjalar. Api ini terus membesar tergantung dari bangunan seperti apa yang dia lahap. Ya, jadi mau tidak mau dari masyarakat itu sendiri harus melakukan
pencegahan atau pertolongan Usaha sendiri dari juga ya? usaha sendiri dari rumah yang terbakar tadi. Yang biasa kita lihat masyarakat beramai-ramai untuk mencari air. Oke. Iya. Karena api yang menyala ini bukan api kecil, tapi api besar. Ya, otomatis yang dibutuhkan itu adalah air. Air. Iya. Memang ini memang menjadi perhatian ya masyarakat. Memang ketika kejadian itu kita harus sama-sama memperhatikan kejadian itu. Kemudian tidak panik ya. Kemudian tidak usah terlalu apa. Tapi pasti Damkar sendiri punya SOP tersendiri ya. Ketika datang ke tempat lokasi ya pasti ada cara-caranya ya untuk misalnya memadamkan api. Pasti mungkin yang Bung Irwan atau Pak Sardi ya bisa sampaikan ke masyarakat nih. Kadang masyarakat menuntut cepat nih petugas damkar ya. Tapi kan masih ada masalah tantangan lain yang mungkin dihadapi damkar seperti apa nih? Ketika masyarakat menuntut cepat mematikan api, tapi damkar juga kan ada SOP tersendiri. Nah, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu nih, Bung Sardi atau Bung Irwan? Sebelum kita ke bagian rehabilitasi ya. Oke, silakan. Baik, Pak Ferry, memang ada SOP. Oke. Di mana SOP itu dibuat yang pertama itu untuk melindungi pemadam itu tersendiri. Oke. Ya, pemadam harus melindungi dirinya sendiri sebelum dia melaksanakan tugasnya untuk penyelamatan terhadap nyawa orang lain. Yang kedua, kendala-kendala di lapangan. Memang banyak kendala di lapangan. Yang pertama, infrastruktur. Ya, jalan masuk ke lokasi memang susah. Apalagi Pak Ferry ketahui bersama bahwa di ND ini hanya masuk gang. Lebih banyak masuk gang ya. Jadi mobil kita bisa parkir di luar dan selang bisa disambung sampai 100 sampai 160 meter baru sampai menjangkau lokasi. Terus harapan kami setiap kali ada kebakaran ya masyarakat harus respect. Harus cepat. Apalagi tetangga harus bisa melaporkan kasus ini kepada pihak-pihak yang berwajib. Kalau kasus kebakaran itu untuk menyelamatkan, contohnya listrik ini paling utama. Ya, sebelum pemadam datang, listrik sudah harus dimatikan. Jadi biasanya pemadam sampai di lokasi, tim yang pertama turun sebagai tim juru tempur pertama itu, dia harus menanyakan apakah listrik sudah padam, apakah jalur masuknya lewat sini, dia menyampaikan kepada si driver pemadam, sehingga jalur yang dilalui bisa dengan permudah mereka untuk masuk ke lokasi. Ya. Yang kedua untuk masyarakat juga jangan jadikan ini tontonan. Benar. Ya. Kalau bisa bersama-sama bergerak untuk memadamkan api pada saat api itu masih kecil. Ya. Biasanya api masih kecil itu semuanya jadi tontonan. Lebih mudah kita lokalisir apinya. Contoh kebakaran di dapur, kita bisa lokalisir hanya di dapur aja yang terbakar. Tapi kalau masyarakat tidak terlalu respect dengan hanya mau menonton, apalagi sekarang banyak medsos yang hanya sukanya itu, jadi ngambil video kemudian publish. Jadi ya harapan kami untuk masyarakat cepat tanggap. Benar. Sampaikan ini bukan hanya ke kami tapi si masyarakat sedikit harus tepat tanggap. Jadi kita semua ya harus peka ya bahwa memang lebih baik dari yang kecil itu kita lekas padam ya daripada kita nonton sampai membesar ya. Biasanya rumah-rumah sederhana nih ya. Kita ke Bang Bone. Ini biasanya setelah kebakaran kan pasti ya. Ada banyak yang mungkin selama ini bagaimana ketika menghadapi keluarga yang mengalami kebakaran seperti itu. Nah, biasanya dari damkar nih apa yang dilakukan ini setelah misalnya sudah aman ya di kejadian di lokasi tersebut sudah aman nih, apa yang dilakukan oleh damkar nih untuk mengatasi selain dari psikologi keluarga nih ya atau juga masyarakat yang di situ nih, Pak Bone, silakan. Baik, terima kasih Kakak Ferry. Terkait dengan kegiatan rehabilitasi pasca kejadian kebakaran, biasanya tim dari petugas pemadam kebakaran itu setelah anggota yang jadi prajurit pertama untuk memadamkan api setelah usaha pendinginan selesai di lokasi kebakaran, biasanya kami dari seksi rehabilitasi itu yang pertama kita melakukan pembersihan. Pembersihan terhadap lokasi, puing-puing. Kita memastikan jangan sampai masih ada bara api atau apa yang bisa kemudian menyebabkan kebakaran lain di sekitar rumah. Selanjutnya kami melakukan pendataan. Biasanya itu pendataan berupa pendataan kronologis kejadian, penyebab kebakaran itu apa saja. Misalnya dari korsleting ataukah dari dapur. Nah, setelah itu kita melakukan pendataan kerugian
Baik. Pendataan kerugian ini berfungsi setelah kita melakukan pendataan, kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dari bencana alam, Itu dinas dari sosial, ya. dinas Oke. sosial, terus Benar. pemerintah kelurahan dan kecamatan, Baik. untuk kemudian bagaimana untuk penanganan kerugian terhadap korban. Oke. Yang ketiga, kita melakukan pendataan korban kalau ada korban jiwa, sehingga kita Oke. bisa koordinasi dengan puskesmas atau untuk menangani korban-korban yang ada. Yang berikutnya itu kita melakukan rehabilitasi sosial kemasyarakatan. Jadi kita memberikan edukasi bahwa bahaya kebakaran itu sangat fatal jika tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke. Terutama lingkungan masyarakat yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Oke, benar. Kalau kita di sini ya di kelurahan, ada beberapa kelurahan Paupire, Potulando, Mautopaga, Kelurahan Tanjung ya, itu Ya. beberapa kelurahan di dalam kota itu yang kepadat penduduknya sangat tinggi, Sangat tinggi, sehingga oke. Rehabilitasi sosial ke masyarakat itu berfungsi supaya jangan sampai masyarakat kita ini bersifat antipati terhadap Oke. kejadian kebakaran. Nah, selanjutnya itu yang kita lakukan adalah rehabilitasi mental atau psikologis Oke, ini healing juga korban. nih ya untuk keluarga yang Jadi mengalami ya. kebetulan di rehabilitasi itu tim kita tuh ada ibu-ibu ya. Kalau kami di pemadam kebakaran komplit ya disebut berarti dengan ya, komplit. Sri Kandi. Sri Kandi ya. Ibu itu yang lebih mereka memberikan edukasi pendekatan secara Iya. psikologis untuk menenangkan bagaimana mendengarkan cerita keluhan Oke. dari korban sehingga perasaan korban itu semakin tenang. Bisa tenang, oke. Apalagi kalau ada anak kecil ya, Iya. ini juga kasihan ya, apalagi dengan situasi yang seperti itu, dengan situasi kehidupan ekonomi yang mungkin kurang, tambah dengan kejadian seperti itu Iya. kan butuh ya. Tadi ada peneguhan, ada healing dari Iya. tugas-tugas sendiri. Nah, kita ini sudah ada yang WA nih bertanya-tanya kita, nanti silakan siapa yang mau menjawab. Ini dari Dahlan di Wirajaya. Apakah ada program relawan kebakaran di tingkat RT RW yang bisa diikuti masyarakat? Nah, di RT RW apa memang ada relawan-relawan yang disiapkan atau dibentuk oleh Damkar sendiri ya untuk membantu ini? Apa mungkin siapa yang mau menjawab? Silakan. Pak Sardi dulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dahlan dari Wirajaya. Ya. Berkenan sama relawan. Memang selama ini pemadam kebakaran sangat membutuhkan relawan. Oke. Kenapa sangat membutuhkan? Karena relawan adalah ujung tombak apabila terjadi kasus di Ya. masing-masing wilayah. Untuk ND memang sudah punya relawan, Oke, berarti sudah terbentuk ya? sudah terbentuk relawan, dan relawan itu masih bersifat siapa yang mau menjadi relawan. Oke, Iya. suka rela nih ya. Iya, karena kalau berbicara tentang relawan ini Tidak mudah ya, juga. itu sudah diatur memang. Oke. Tidak ada biaya, Ya. ya, tidak ada gaji. Dia bersifat rela Oke. membantu. Ya, mudah-mudahan ke depan banyak relawan yang mau Iya. bergabung sama pemadam. Nanti bisa kita sampaikan kepada pihak kecamatan, kelurahan, Iya. agar bisa membentuk relawan. Iya, tingkat RT RW juga begitu ya, sampai Iya. desa ya. Oke. Soal kemampuan, nanti kami bisa memberikan pelatihan misalnya. pelatihan-pelatihan. Oke. Itu aja, Pak. Jadi ini ya pendengar program satu untuk anak-anak muda khususnya nih yang ada di misalnya di lingkungan-lingkungan Anda yang sering terjadi kebakaran. Ayo gabung ya menjadi relawan Damkar ya. Ini pasti. Apa dalam selama ini dalam sosialisasi juga sering disampaikan misalnya ke desa-desa atau ke kelurahan, apa sering disampaikan juga tentang relawan ini, Bung Sardi? Ya, itu sering kita Sering, sampaikan. ya? Oke. Ya. Kalau minat antusias dari masyarakat seperti apa? Untuk Ada sekarang juga ini belum, ya relawan yang terbentuk itu masih berupa relawan-relawan yang kemarin ada di Satpol PP merupakan banpol. Oke, Jadi masih, mereka masih mengikuti Membantu, ya. membantu dalam setiap kasus yang terjadi di kabupaten ini. Berarti ini mudah-mudahan ada dengan setelah mendengarkan dialog kita hari ini ya banyak ya, karena ini sangat membantu ya, ini bisa dikatakan misi kemanusiaan juga nih untuk membantu ya lingkungan sekitar kita. Oke, ini ada lagi nih dari Ferdi di Jalan Bawah. Bagaimana peran Damkar ya dalam membina kembali kesadaran mitigasi risiko kebakaran di wilayah terdampak? Nah, mungkin ke Om Bone ya. Ini pertanyaan untuk bidang rehabilitasi ya. Bagaimana sih peran Damkar dalam membina kembali kesadaran mitigasi risiko kebakaran di wilayah terdampak? Misalnya
ini wilayah sering terjadi nih. Nah, apa selama ini misalnya selain pasca kejadian setelah disampaikan tadi Pak Bone ya, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang kita berikan sampai yang terakhir adalah seperti tadi ada pemberian penguatan dan peneguhan. Nah, kira-kira apa nih? Ada lagi yang kegiatan lain yang mungkin membina ya kesadaran mitigasi di wilayah tersebut selama ini? Baik, untuk membina kesadaran mitigasi di wilayah yang rawan kebakaran, biasanya itu tadi yang sudah disampaikan bahwa kita memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran, tentang bagaimana kita memberikan sosialisasi tentang bagaimana sih api itu bisa sampai terjadi kebakaran. Biasanya ada media-medianya. Terus bagaimana pencegahan? Itu tugas pemadam kebakaran itu biasanya memberikan sosialisasi. Selain apa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa rehabilitasi terhadap sosial kemasyarakatan itu, bahwa kami memberikan edukasi kepada masyarakat untuk jangan sampai kita bersifat antipati terhadap sesama anggota masyarakat di lingkungan kita. Sehingga kejadian kebakaran itu bisa kita tangani dengan baik dengan cara kita bekerja sama. Jangan sampai kita untuk masyarakat Kabupaten Ende, khususnya di dalam kota Ende sendiri, bahwa kita jangan sampai bersifat antipati. Itu saja saran dari kami supaya bahwa kejadian-kejadian kebakaran itu bisa kita tangani. Biasanya tuh hal-hal yang begitu, pertama kita antipati terhadap hal-hal kecil sepele yang kita anggap mungkin itu biasa saja. Tapi sebenarnya hal-hal sepele itu yang menyebabkan kejadian yang besar. Hal-hal seperti ini kan kita tidak pernah duga-duga. Jadi dari kami, khususnya dari saya Kepala Seksi Rehabilitasi, mengharapkan agar masyarakat Kota Ende khususnya jangan sampai kita bersifat antipati. Mari kita bekerja sama menangani apa saja kendala di masyarakat, bukan saja tentang kebakaran, tapi bahaya-bahaya lain juga. Mari kita bekerja sama. Apa dalam sosialisasi ini ada demo-demo tersendiri, misalnya bagaimana memadamkan api, kemudian menghadapi misalnya untuk ibu-ibu di dapur nih, misalnya ketika kompor meledak atau apa memang ada demo-demo tersendiri sampai ada begitu seperti itu ketika sosialisasi di masyarakat atau lingkungan nih? Baik, itu Pak Ferry memang benar Pak Ferry. Setiap kali kami melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, kami pasti melaksanakan praktek demo. Demo langsung ya, untuk sehingga bagaimana kita bisa memadamkan api apabila terjadi kebakaran dengan tingkat kebakaran yang tingkat K. Itu karena konsentrasi lemak. Biasanya terjadi pada ibu-ibu yang masak gitu. Kebanyakan seperti itu. Biasanya lagi goreng ikan, karena ikannya kebanyakan air, masukkan ikannya. Ada sambaran api karena percikan air dan minyak. Gugup. Biasanya ibu panik, lari, tinggalkan. Sebenarnya ada trik dan trip untuk bagaimana kita bisa memadamkan kebakaran yang seperti begitu. Yaitu kita biasa praktekkan dengan menggunakan drum. Api dibakar cukup besar, dan cara memadamkan kita dengan menutup. Karena kalau kebakaran api itu timbul diakibatkan oleh 3 unsur kimia. Itu di mana ada bahan, di mana ada gas atau bahan mudah terbakar, dan di mana ada oksigen. Salah satu unsur diputuskan Pak Ferry, pasti apinya mati. Biasanya kita memutuskan oksigennya dengan menutup wadah yang terbakar dengan karung ataupun handuk sesuai dengan besarnya wadah, maka api itu akan mati. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat luas deh, bahwa memang ada demo-demo. Jadi damkar turun pasti ada sosialisasi dan juga demo-demo itu sendiri. Jadi untuk bapak mama ya di lingkungan yang sering terbakar ya, ikuti ya asosiasi dari damkar sehingga kita sama-sama ya untuk menghindari ya, apalagi bila perlu tidak ada kebakaran lagi di lingkungan kita. Bukan hanya secara manual Pak Ferry, tapi dengan menggunakan alat. Alat pemadam api ringan itu yang biasa disebut dengan APAR. Barangkali masyarakat kalau jalan-jalan kemana-mana ke tempat pertokoan melihat APAR itu sebenarnya kayak tidak terlalu diperhatikan. Tapi ini biasa di Pertamina atau pompa bensin biasa ada ya, digantung seperti itu ya. Di toko-toko swalayan juga ada. Nah ini memang harus diketahui oleh masyarakat bahwa kayak pernah kejadian ada kebakaran sepeda motor di depan Pertamina Witajaya, itu malah dibuat video, ditonton saja padahal sebenarnya ada ya. Ini yang menjadi perhatian ya Om Sardi dan juga Pak Sardi sama Bung Irwan dan juga Bung Bone. Ini ada kala masyarakat senang ya membuat gambar kemudian tidak memperhatikan dampak ya, apalagi yang misalnya kasihan juga nih yang mengalami kebakaran seperti sepeda motor itu ya. Ini ada lagi nih dari Lawrence di Gatot Subroto nih.
ini lebih kepada pemanfaatan teknologi atau media sosial. Bagaimana Damkar memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk menyampaikan informasi mitigasi kebakaran? Ya, ini apalagi perkembangan teknologi begitu canggih saat ini. Misalnya Damkar sudah memanfaatkan teknologi untuk misalnya memberikan sosialisasi ke masyarakat, misalnya media sosial atau apa? Mungkin silakan. Baik, kalau untuk media sosial, Bapak Ibu masyarakat Kota Ende bisa langsung, kalau di Facebook bisa lihat di akun Damkar Ende. Ya, Ende. saya sudah membaca kemarin. Di situ juga anggota bisa memberikan informasi. Bisa bertanya-tanya juga, bisa langsung. Bisa. Okay. Bisa langsung secara chat, bisa sama anggota, sama admin yang ada di kantor. Dan untuk masyarakat Kabupaten Ende, apabila membutuhkan kami bisa menggunakan call center kami atau bersurat kepada kami, sehingga kami bisa langsung menghubungi dan memberikan edukasi sosialisasi terhadap masyarakat. Itu contoh masyarakat di Bongawani. Kami diundang oleh RT RW duduk bersama masyarakat sambil kami bercerita tentang kebakaran dan bagaimana menanggulangi kebakaran yang terjadi di rumah maupun di perusahaan besar ataupun di perkampungan atau di bukit atau gunung yang ada di Kabupaten Ende ini. Jadi banyak sekali cerita dan bagaimana caranya untuk kita bisa membagi tentang pemadam kebakaran ini. Dan juga kegiatan-kegiatannya. Ini menarik nih pendengar ya. Sebenarnya masih banyak nih. Sebentar kami akan bicara bahwa bukan saja memadamkan api, tapi ada sebenarnya tugas-tugas lain yang dilaksanakan oleh Damkar ini ya. Pendengar, nanti setelah ini kami hadirkan dulu sebuah tembang untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Yang ingin mengajukan pertanyaan lagi ya, silakan ya di WA 0821 3878 8786. Sekali lagi di 0821 3878 8786. Kami hadirkan dulu sebuah tembang sambil menantikan dialog hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.